ya, masih melanjut. Nah, terima kasih Bu Mimi. Oke. Mean 19. Assalamualaikum. Oke, akhi kadi 2. Amin. Masya Allah. Oke. Guru produktif. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huruf syarat wat tafsil. Ingat rumusnya? Huruf syarat wat tafsil itu bakal ketemu mubtada dan bakal ketemu khobar. Menjelang khobar, masuklah satu kata yang namanya fa'robitoh. Ya, jadi rumus dari amma huruf syarat wat tafsil adalah mubtada, menjelang khobarnya ada fa'robitoh. Kita buktikan. Nah, ini di depannya adalah isim, maka isimnya dibaca rofa. Nah, ini sebagai mubtada. Jadi as-salasu. Nah, maka pasti ketemu fa. Nah, nanti ketemu fa di sini. Nah, ini namanya fa'robitoh. Dan setelah fa'robito adalah khobarnya. Nah gitu. Khobar itu isim yang rofa. Maka nanti ini dibacanya haulu. Ya gitu ya. Oke, kita mulai. Wawanya huruf atop, amma huruf syarat wat tafsil. As-salasu mubtada yang dirofakan dengan domah. Alati adalah isim mausul. Nah, dia sebagai naat dari lafad as-salasu. Ya, pakainya alati. Oke, Bu Khotimah. Nah, ini Bu Khotimah alhamdulillah sudah bisa hadir ya, Bu. Masya Allah. Bu Khotimah mudah-mudahan istiqomah ya. Oke. Alati adalah isi mausul. Isi mausulnya sebagai naat. Kenapa tidak pakai alladzi? Nah, kalau alladzi itu untuk muzakkar. Kalau alati untuk mu'annas. Karena as-salasu ini tergolong mu'annas. Maka pakainya alati ya isi mausulnya. Maka wajib ketemu silah mausul. Nah, silah mausul itu harus kalimat ya. Harus kalimat. Oke, jadi kalau setelah isi mausul pasti kalimat. Nah, nanti di seri saya itu ada itu. Isi mausul tuh bagaimana sih? Seperti apa sih? Nah, kalau misalkan masih belum paham, klik ya seri saya, dibuka di pojok kiri bawah, nanti ada di situ, klik, nanti ada pilihannya, ada isi mausul, ada idofa dan sebagainya ya, gitu. Nanti kita lihat di situ, kita klik, maka kita akan paham, insya Allah ya. Jadi alati adalah isi mausul. Nah, isi mausulnya ini sebagai naat ya, maka depannya wajib dibaca silahnya. Nah, silah mausul itu harus kalimat. Ketemu hiya, hiya itu domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada, maka butuh khobar. Nah, khobar itu isim yang rofa. Kalau tidak ada kalimat, kalau tidak ada jer majrur. Kebetulan ini adalah jer majrur ya, fi-nya huruf jer, al-akhirati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Oh begitu. Jadi fil akhirati adalah khobar dari hiya gitu. Oke, Masya Allah. Ingat kalau habis IT. Oh Masya Allah. Iya, tadi siapa Ibu? Masya Allah saya nggak sapa ya. Ya, oke. Jadi katanya kitab kesukaan, subhanallah. Oke, komentil. Ketika di awal dia jadi mubtada, maka khobarnya adalah berbentuk jar majrur, gitu ya. Khobar itu apa artinya Ustaz? Nah, khobar itu penjelas pokok kalimat. Ya, hiyanya adalah pokok kalimat. Maka khobar itu penjelas pokok kalimat, gitu. Ya. Oke. Jadi hiya, dianya kembali ke as-salasu. Ya, as-salasu. Jadi adapun tiga begitu. Alati yang hiya tiga itu fil akhirati. Ya. Allah siksakan di akhirat. Gitu. Oke. Iya betul ya. Apa nih? Cange der hiroti ini adalah silah mausul dari alati. Ya. Jadi kalau saya baca
Amas salasu allati hiya fil akhirati, belum sempurna kalimat. Kenapa belum sempurna kalimat? Oh, cange underworld. Adalah robito. Maka depannya dibaca khobar. Ingat rumusnya tadi ya. Jadi kalau amma itu pasti ketemu mubtada dan menjelang khobarnya itu ada fa robito. Jadi ini bacanya haulu. Kenapa tidak haulun? Nah, kalau dibaca haulun putus. Tapi kalau dibaca haulu tidak pakai tanwin, maka dia bisa menjadi mudhof. Maka depannya dibaca mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu ngejer. Jadi bacanya yaumi. Nah, dibaca yaumi bisa jadi mudhof karena tidak pakai al, tidak pakai tanwin. Maka depannya dibaca mudhof ilaih, al qiyamati. Gitu. Jadi fahaulu yaumil qiyamati. Nah, cara bacanya begitu. Nah, haulu khobar dari as-salasu yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof. Yaumi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Al-qiyamati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Begitu. Jadi kalau diartikan ada pun tiga yang dianya yang tiga fil akhirati, Allah berikan di akhirat. Jadi siksa yang tiga itu Allah berikan di akhirat. Gitu ya. Fahaulu yaumil qiyamati. Maka haulu itu huru hara ya, atau teror. Teror juga boleh. Jadi teror pada hari kiamat. Oh, huru hara pada hari kiamat. Oh gitu. Coba bayangkan. Hari kiamat itu matahari rusak. Jadi tidak ada matahari. Maka kondisinya adalah gelap gulita. Maka siapa yang bisa melihat? Nah, begitu. Pada hari itu gelap gulita karena tidak ada matahari ya. Mataharinya rusak. Maka yang mampu melihat adalah orang yang punya mata ketika waktu di dunia pernah menangisi dosa. Jadi ketika kita pernah menangisi dosa, maka mata kita nanti pada hari kiamat mampu melihat sekitar. Gitu. Tapi kalau kita tidak pernah menangisi dosa, maka mata kita tidak mampu melihat suasana kiamat. Kita buta. Kondisi huru hara, kondisi banyak teror, kita tidak mampu melihat. Bayangkan itu. Ya. Makanya mudah-mudahan kita bisa menangisi dosa. Terkadang kita sulit untuk menangisi dosa. Lebih mudah menangisi masalah. Nah, ketika kita punya masalah, bisa menangis. Tapi menangisi dosa itu perlu perjuangan, ya, perlu ilmu, gitu. Makanya berangkatlah ke Mekah. Kalau kita sudah punya biaya, insya Allah di depan Ka'bah bisa menangis. Ya, boleh tanya sama Pak Mamad, Pak Haji Mamad. Ya, beliau waktu di sana pasti menangis. Ya, ketika melihat Ka'bah pasti menangis. Makanya ada hadis, barang siapa yang meneteskan air mata dan tetesan air matanya jatuh ke lantai Ka'bah, maka matanya diharamkan untuk masuk neraka. Matanya doang diharamkan masuk neraka. Tapi mata itu ada di muka kita. Dan muka itu ada di kepala. Dan kepala itu ada di tubuh kita. Jadi maknanya orang yang pernah menangis dan tetesan air matanya jatuh di lantai Ka'bah, maka Allah haramkan jasadnya untuk masuk ke neraka. Nah gitu, makanya kalau punya duit berangkatlah. Biar bisa menangis di sana. Karena kalau melihat Ka'bah tergambar dosa-dosa. Nah itu ya, kalau di sini susah. Gitu kan? Oke, kalau di sini susah untuk menangis ya. Kita bisa menangis itu karena masalah. Oke, terima kasih Mbak Yus. Oke. Baitullah sangat luar biasa. Nah, subhanallah, itulah ya. Rindu Baitullah. Masya Allah. Oke. Atik Nehru ya. Itulah Baitullah. Baitullah itu bentuk idofah.
Baitu itu mubtada yang dirofakkan dengan doma, wa huwa mudhof. Ya. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi sesuatu apapun ketika disandarkan dengan Allah maka menjadi mulia. Jadi mudhof ilaih itu penting. Ya. Mudhof ilaih itu tempat sandaran. Ketika kita bersandar kepada sesuatu yang mulia, maka mudhof akan menjadi mulia. Kita bersandar kepada Al-Quran, Al-Quran itu mulia, maka kita pun akan terbawa mulia. Itulah pentingnya mudhof ilaih. Kalau kita bersandar kepada dunia, dunia itu rendah, dunia itu hina, maka kita akan terbawa hina. Ya, makanya coba lihat orang yang cenderung dan dia memilih kehidupan dunia, hidupnya rendah, tidak mulia, kehormatan dirinya tergadaikan. Begitu di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Oke, Mbak Sugiarto, terima kasih. Gitu. Nah, itu Raden Syed, betul Ustaz. Subhanallah itu. Betul ya Pak ya? Itu. Dan ingat di Ka'bah itu ada batu yang namanya Hajar Aswad. Dia merupakan memori kalau dalam HP. Dia menyimpan semua orang yang pernah mengelilinginya. Dan nanti akan ditampakkan, Pak Wawan terima kasih, akan ditampilkan, akan di-print hasilnya ketika di mahsyar. Jadi nanti Ka'bah itu akan menjadikan museum di surga. Tapi ketika perjalanannya, Dr. Muse, terima kasih nih, saya baru sapa beliau ya, gitu. Jadi ketika ada di mahsyar, maka Ka'bah itu akan dikeluarkan itu Hajar Aswadnya untuk di-print hasilnya. Semua orang yang dulu pernah mengelilingi Ka'bah akan tampak di sana. Dan Ka'bah akan meminta untuk orang yang pernah tawaf berbaris di belakang Ka'bah untuk menuju surganya Allah dengan mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, gitu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menghadiri. Oke, gitu ya. Menjadi tamunya Allah. Ya, minimal umroh dulu, begitu kan ya. Kalau haji kan lama. Oke, lanjut ya. Oke, Mbak Erlina Siti, amin ya robbal alamin. Oke, lanjut. Tuh, sudah ada yang nggak sabaran. Oke, lanjut ya. Masya Allah, itu pentingnya mudhof ilaih ya. Jadi mudhof ilaih itu tempat bersandar. Jadi tempat bersandar kita harus ke sesuatu yang mulia. Maka kita akan terbawa mulia. Oke, Bu Mimi, amin ya robbal alamin. Oke. Jadi tiga yang kedua adalah Allah timpakan di akhirat, yaitu fahaulu yaumil qiyamah, ya, adalah huru hara pada hari kiamat, teror pada hari kiamat. Nah, gitu. Nah, di sini ai maksudnya fahia. Nah, ini berarti yang pertama ya. Fahia, hiyanya domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Nah, dia jadi mubtada. Oke. Nur Rahman, sami'na, siap sami'na wa ata'na. Oke, Pak Nur Rahman. Mudah-mudahan sehat selalu ya, istiqomah. Hiyanya domir munfasil. Ketika di awal dia jadi mubtada, maka depannya dibaca khobar. Ya, ini kalau dibaca khobar bacanya umurun. Ya, putus ya, pakai tanwin, umurun. Jadi dibacanya umurun. Umurun itu perkara-perkara, urusan-urusan. Nah, gitu. Jadi dia adalah gitu, huru hara yang dimaksud pada hari kiamat, gitu kan ya. Teror pada hari kiamat itu fahiyya umurun. Dia adalah urusan-urusan, perkara-perkara itu.
Makanya ketika kita meninggal, hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Kalau hubungan kita dengan Allah, itu Allah Maha Pengampun. Tapi hubungan kita dengan manusia itu yang berat. Ya, ketika kita meninggal masih punya masalah dengan manusia, itu yang akan menjadi umurun, yang akan menjadikan perkara. Ya, makanya ada orang yang disebut dengan muflis, ya, bawa amal banyak tapi nyampe akhirat ludes habis. Itu karena masih banyak urusan dengan manusia yang belum beres. Ya, makanya dari sekarang kita benahi, ya, mudah-mudahan meninggalnya kita betul-betul urusan dengan manusia sudah tuntas. Ya, begitu ya. Makanya fahiya umurun, itu merupakan siksa nanti kita. Siksa kita di akhirat ketika kita cinta dunia. Makanya orang yang memilih dunia pasti banyak masalah dengan muamalahnya. Itu pasti banyak masalah dengan orang-orang itu. Pak Delan, terima kasih. Makanya di sini pakainya umurun, bukan amrun. Ya, umurun. Jadi banyak perkara. Itu yang dimaksud dengan haulu yaumil qiyamah. Gitu ya. Jadi teror pada hari kiamat. Huru-hara pada hari kiamat. Orang yang mencintai dunia, yang memiliki kehidupan dunia, dia akan mendapatinya. Oke, Kongguan. Kongguan, terima kasih Kongguan ya. Semoga barokah Kongguan. Gitu. Kemudian umurun di sini punya naat, ya, punya sifat mahu fatun. Nah, di sini ada juga yang bacanya ini wawonya pakai tasdid ya. Kalau pakai tasdid berarti khawafa yukhawifu. Berarti mukhawwafatun. Nah, gitu. Ada juga yang bacanya makhufatun. Ya, jadi ada yang baca dua kiroat ya. Ada yang bacanya mukhawwafatun, ada juga yang bacanya makhufatun. Oke, karena di sini sudah ada tasdid, kita baca mukhawwafatun. Ya. Yaitu artinya yang ditakutkan. Gitu. Jadi perkara-perkara yang ditakutkan. Ya gitu ya. Jadi nanti kita begitu mendapatkan perkara, perkara itu menakutkan. Menakutkan nasib dirinya. Selamat apa tidak selamat. Gitu. Jadi perkara-perkara yang ditakutkan. Yaitu adalah muamalah ya. Muamalah. Makanya orang disebut beriman amanu wa amilus solihat. Orang disebut beriman itu hubungan dengan Allahnya bagus dan hubungan dengan manusianya bagus. Amanu wa amilus solihat. Seseorang disebut beriman ketika amilus solihat. Ketika amalnya baik dengan manusia. Makanya ada kebiasaan orang soleh dulu, siapapun yang bergaul dengannya, pasti mereka merasa senang dengannya. Gitu. Jadi orang soleh itu sering mengalah. Ya. Membuat orang yang dekatnya itu merasa senang pada dirinya. Itulah ciri orang soleh. Jadi orang soleh itu cirinya, siapapun yang mendekatinya, siapapun yang berteman dengannya, mereka merasa senang gitu. Tidak mengecewakan. Begitu. Itulah ciri orang yang beriman. Ya. Maka mudah-mudahan kita tergolong. Ya. Makanya ini nomor 1 ini. Umurun mukhawwafatun. Nah, dan di sini ada wawu atop. Ya. Ada wawu atop. Ini sebetulnya nggak pakai wawu atop ini. Ini masih naat ini. Ya. Ini salah cetak kayaknya nih. Ya, jadi nggak usah pakai wawu atop ya. Jadi nanti maknanya jadi 2 ya. Oke, jadi masih umurun mukhawwafatun gitu. Terus mufzi'atun. Mufzi'atun. Mufzi'atun itu artinya mengagetkan. Ya.
mendadak gitu. Jadi umurun mukhawafatun, terus mufziatun itu. Saya lebih cenderung nggak pakai wawu ya. Ini kayaknya salah cetak gini ya. Jadi nggak pakai wawu. Nggak tahu kalau yang kita pada yang lain pakai ya. Saya ada wawu juga Ustadz. Oh gitu ya. Saya dulu waktu ngaji nggak pakai wawu ya. Nggak pakai wawu. Emang lebih tepat nggak pakai wawu ya. Jadi umurun perkara-perkara yang ditakutkan, yang begitu mendadak itu. Kapan? Yaumal qiyamati. Ini dibaca yauma karena murni zorof, murni keterangan waktu. Jadi yaumal qiyamati. Begitu ya. Nah, jadi perkara-perkara yang ditakutkan, yang mendadak begitu. Kenapa disebut yang mendadak? Sepertinya kita itu sudah lupa dengan masalah kepada seseorang. Tiba-tiba seseorang itu datang dan menuntut kita. Itu. Makanya kaget itu. Itu. Makanya kita jadi kaget. Jadi mufziatun ya. Jadi masih naat ya. Nah, tapi kalau pakai wawu ya berarti wawunya atop ya. Mungkin nanti ma'tufnya ada di sini. Ma'tuf alaihnya ya. Oke. Tapi di saya itu pertama ngaji nggak pakai wawu ya. Nggak pakai wawu. Jadi umurun mukhawafatun mufziatun yaumal qiyamati. Nah gitu ya. Itulah yang disebut teror hari kiamat. Kengerian-kengerian hari kiamat. Huru-hara hari kiamat. Dan orang yang memilih kehidupan dunia, dia mendapatinya. Karena Allah berikan siksa yang pertama adalah ketakutan pada hari kiamat. Ya, mudah-mudahan kita tidak digolongkan ya. Itu, mudah-mudahan kita tidak digolongkan. Oke, Pak Mamat Syamsuri nggak pakai wawu tuh, Pak Mamat nggak pakai wawu ya, Pak Haji Mamat nggak pakai, iya, gitu ya. Jadi ini saya lebih cenderung nggak pakai wawu ya. Oke, jadi sepertinya ya itulah yang namanya percetakan. Jadi kadang ada yang salah ya, makanya pentingnya berguru ya. Itu pentingnya berguru itu di situ. Takut ada yang salah cetak ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nggak apa-apa ya. Artinya tidak fatal juga, tidak fatal ya. Tidak fatal. Ada wawunya Pak. Oke, Pak Rahman ya. Oke ya. Jadi kalau pakai wawu, wawunya atop. Ya, wawunya atop. Jadi kalau wawu atop itu mengurutkan ya. Oke. Mengurutkan. Jadi nomor 1, nomor 2 begitu. Jadi mengurutkan. Oke. Lanjut ya. Itu yang pertama ya. Oke. Kemudian yang kedua, ini wawunya atop. Wal hisabu. Wal hisabu ini maktuf ya. Berarti depannya ada isim yang sama. Nah, itu. Maka depannya dibaca naat. Wal hisabu syadidu. Hisab yang berat. Nah gitu. Hisab yang berat. Jadi siksa yang kedua adalah siksa yang berat. Hisab yang berat. Oke, nanti dalam antrian hisab kita itu akan iri dengan seseorang yang sari'ul hisab. Bahkan bi ghairi hisab. Jadi ada orang yang hisabnya cepat. Ada juga orang yang tanpa hisab. Kalau dia berbaris di depan kita, Ibnu Arab terima kasih. Oniz rindu ya, oniz apa ini? Onizin, one industrial, aduh, masya Allah bacanya susah banget. Oke, perkara-perkara apa itu tadi? Oke, kita lanjut ya. Jadi hisab yang berat. Itu. Jadi tadi saya ulang. Ada seseorang ketika ngantri di hisab, bahkan itu mungkin kita. Di depan kita posisinya, begitu dipanggil, kemudian panitia hisab menjelaskan
kamu tanpa hisab. Waduh, kita itu iri banget itu. Iri banget itu. Kamu bebas hisab. Nah, kemudian ada juga orang yang begitu nyampe ke meja panitia, begitu gambarannya ya. Kemudian kitabnya itu dibuka-buka dengan cepat. Nah, itu namanya sari'ul hisab. Tidak dibaca lagi sama malaikat. Nah, itu. Tapi yang dimaksud wal hisabus syadidu di sini adalah wahwa. Nah, ini huwanya domir munfasil bila di awal kalimat menjadi mubtada. Jadi apa yang dimaksud dengan hisab yang berat? Huwa, nah, maka depannya dibaca khobar. Jadi bacanya hisabu. Wa huwa mudof. Al-munaqoshati mudof ilaih. Yang dijerkan dengan kasroh. Jadi hisabul munaqoshati. Munaqosa itu perdebatan maknanya ya. Jadi hisab yang mengandung perdebatan. Artinya apa? Antara yang memberi pertanyaan dengan membuka kitabnya kita. Itu di situ timbul perdebatan. Contoh. Dulu kamu waktu di dunia punya HP. Kenapa tidak pakai ngaji? Model begitu Pak Haji Mamat ya. Malah dipakai buat hal-hal yang maksiat ya gitu. Itu namanya munaqosyah. Perdebatan ya. Sambil dimarah-marahin. Itu yang dimaksud hisabus syadid. Makanya satu orang itu 500 tahun. Bayangkan. Satu orang 500 tahun lamanya. Wah hisabul munaqosyati. Tuh, satu orang itu 500 tahun. Bayangkan itu. Dan di situ adalah munaqosyah. Isinya perdebatan. Oh, perdebatan. Ya, rinci sampai jam, harinya, jamnya. Itu, Masya Allah itu. Dan bukunya tebal. Bayangkan itu. Makanya satu orang 500 tahun. Itu adalah siksa yang Allah berikan di akhirat untuk orang yang memilih kehidupan dunia. Ya. Itu mudah-mudahan kita tergolong orang yang bighairi hisab. Apa syarat bighairi hisab? As-sabru. Ya, orang yang sabar itu bighairi hisab. Orang sabar itu nanti ketika di yaumul hisab tanpa hisab. Tuh, makanya ingat bahwa iman itu terbelah dua. Belahan yang pertama syukur ketika menjumpai hal yang cocok. Bersabar ketika menjumpai hal-hal yang tidak cocok. Nah itu. Jadi mudah-mudahan kita digolongkan orang yang sabar ya. Sehingga kita hisabnya itu ringan. Ya, syukur-syukur bighairi hisab. Atau sari'ul hisab. Oke, gitu ya. Masya Allah. Oke. Apa ini? Sampai ada yang tidur semalaman mutola'ah. Masya Allah. Oke. Itu ya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiganya, yang terakhir. Nah, ini. Ini wawunya atop. Ya. Wawunya masih atop. Maka depannya dibaca maktub. Wal hasrotu. Wal hasrotu. At-tawilatu. Jadi wal hasrotu. Ini bukan titik ya. Ini bukan titik, ini ha yang benar. Wal hasrotu at-tawilatu. Gitu. Apa itu hasrotu? Hasrotu itu artinya nelongso. Nelongso itu apa ya? Sengsara ya. Sengsara. Oke. Pandabir. Oke. Izin ikut belajar. Monggo ya. Oke. Waalaikumsalam. Jadi wal hasrotu tawilatu. Oke Pak Ade. Terima kasih. Semoga barokah.
nelongso yang berkepanjangan. Ya, kenapa dibaca at-tawilatu? Naat dari al-hasratu. Ya, wawunya atau al-hasratu ma'tuf. Ya, kemudian at-tawilatu naat dari al-hasratu. Oke, Pak Jolodong berkah. Makasih, semoga berkah juga ya. Oke, Ju, sengsoro, iya Ju ya. Jadi sengsoro yang berkepanjangan. Coba lihat, paling lama itu di mahsyar. Makanya nanti kita ketika di mahsyar, kita tidak merasa pernah hidup di dunia. Karena hidup di dunia itu paling sebentar, gitu. Paling sebentar, tetapi menentukan, gitu ya, menentukan. Oke. Pak sambil ngajar di MGSK. Oke, lanjut ya. Apa yang dimaksud dengan al-hasratu tawilah? Ai ini adalah huruf tafsiriyah. Maka depannya dibaca mubtada ya. Aslinya badal, jadi membadalkan al-hasratu ya. Jadi memberikan penjelasan tentang apa sih kesengsaraan yang panjang yang dimaksud. Nah, ini. Maka ini dibacanya adalah al-huznu. Ya, dibaca al-huznu. Al-huznu di depannya ada al lagi. Maka dibaca naat. Dibaca al-madidu. Al-madidu ini B-nya huruf jer, kemudian sababi. Majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Jadi bisababi ta'abi. Mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Nah, di sini ada al lagi, ini al. Bila ada dua isim yang sama, maka isim yang kedua sebagai naat. Ya, jadi bisa babit ta'abis syadidi. Nah, gitu. Al-huznu itu apa? Sedih, ya. Jadi kesedihan al-madidu yang berkepanjangan. Mad itu kan panjang, ya. Madidu. Nah, jadi al-huznul madidu. Kesedihan yang berkepanjangan bisa babit ta'abis syadidi, disebabkan karena sengsara ya, sulit. Ta'ab itu sulit ya, kesulitan yang sangat. Syadid itu banget ya, maknanya sangat gitu. Kita aja di dunia ketika mendapatkan kesulitan itu terasa lama, punya uang dengan tidak punya uang itu terasa lamaan mana? Ya gitu kan? Perasaan lama kalau nggak punya uang. Itu. Jadi orang kalau lagi sengsara itu terasa lama. Apalagi ini makna sebenarnya. Kenapa disebut makna sebenarnya? Karena di sini dijelaskan naatnya. Ya, dijelaskan naatnya. Jadi betul-betul sengsara yang berkepanjangan. Ya, sengsara yang sedikit aja terasa lama. Begitu. Jadi al-hasratu at-tawilatu, jadi nelongso yang berkepanjangan, yang dimaksud adalah al-huznul madida, kesedihan yang panjang, bisa babit ta'abis syadidi, ya, dengan sebab kesulitan yang banget, kesulitan yang sangat. Mau makan susah, mau minum susah, gitu. Sedangkan posisi manusia tuh bermacam-macam. Bahkan ada yang tidak bisa berjalan, ada yang buta, gitu. Ada yang berjalan dengan perutnya dan lain sebagainya. Ya, tergantung amalan kita waktu di dunia itu. Makanya ini adalah amalan hasil daripada orang yang memilih kehidupan dunia dibanding dengan kehidupan akhirat. Ya, jadi 3 hal diberikan oleh Allah di dunia dan 3 hal lagi siksa itu diberikan di akhirat. Nah, inilah yang diberikan di akhirat. Ya, huru hara pada hari kiamat dia dapatkan. Padahal hari kiamat itu, hari kiamat adalah yang sangat panjang, penantian yang sangat panjang. Ya, dan di hari kiamat tidak ada matahari. Jadi dalam keadaan gelap gulita ya. Nah, kemudian yang keduanya adalah hisab yang berat. Apa yang dimaksud hisab yang berat?
dia adalah hisab yang mengandung perdebatan gitu. Jadi tanya jawabnya itu luar biasa, itu malaikat mencecar pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang dihisab. Mudah-mudahan bukan kita ya. Oke, Pak Sanusi, kitab apa Ustaz? Kitabnya Nasoihul Ibad ya. Babnya ke-6, makolahnya ke-13. Kemudian yang ketiganya adalah nelongso yang berkepanjangan. Jadi tidak ada jeda gitu. Terus-terusan nelongso. Itu makanya disebut tawilah. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan hasratut tawilah? Al-khuznul madida. Al-khuznul madidu bisa babit ta'abis sadidi. Itu. Jadi kesedihan yang berkepanjangan disebabkan sulit yang banget, kesulitan yang amat sangat. Nah itu, Jody ya, Masya Allah, salam kenal dari Banten, ngaji kitab Nasoihul Ibad. Salam kenal kembali ya, Jody tadi ya. Oke, selesai materi makalah ke-6. Oke Mas Teguh, terima kasih. Mudah-mudahan nanti malam ketemu ya Mas Teguh. Oke, al-husnu maksudnya, al-husnu adalah badal ya, dia membadalkan al-hasratu gitu ya. Oke. Al-madidu adalah naatnya, begitu Pak. Oke. Bu Mimi, terima kasih. Selesai ya. Jadi saya ulang dari awal bahwa ketika seseorang memilih dunia, Allah beri siksa di dunia 3. Yang pertama adalah angan-angan ya, yang tiada berkesudahan. Kemudian yang kedua adalah tamak atau rakus. Yang ketiganya adalah dicabutnya manisnya ibadah. Nah, itu siksa yang dialami di dunia. Kemudian yang dialami di akhirat nanti adalah teror hari kiamat. Ya, teror hari kiamat. Nah, kemudian yang keduanya hisab yang berat. Hisab yang berat. Dan yang ketiganya nelongso yang berkepanjangan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Oke, cukup hari ini selesai dan insya Allah besok kitab bab berikutnya ya. Bab 6 sudah selesai, makalah ke-13 dari bab 6 sudah selesai. Insya Allah nanti kita berlanjut. Oke, Kolbun Salim, syukron Ustadz ilmunya. Oke ya, cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Karena cuma 2 baris ya, 2 baris. Oke, Jolodong, matur sembah suwun ya, Masya Allah. Jolodong istiqomah ya, Sanusi doang. Mulai jam berapa Ustadz? Mulainya jam 5.30. Ya, cuman saya kadang agak telat ya, agak telat dikit. Oke. Oke, Mbak Erlina, alhamdulillah jazakallah. Mbak Sam juga sama ya, sama-sama. Kemudian Bu Umah juga, terima kasih banyak ya. Ke Jolodong ya, insya Allah. Dendo, barokallah. Oke, Mbak Oji juga terima kasih Mbak Oji. Teh Mimin juga sudah hadir. Pak Rusti juga alhamdulillah. Mas Supri juga sudah istiqomah ya alhamdulillah. Kemudian Mbak Ana Aziza juga ya, Mbak Ana semangat terus ya Mbak Ana ya. Kemudian Alfuyudot, oke, sehat selalu, amin ya. Semua Allah, aduh kelewat. Pak Wawan terima kasih, oke Pak Wawan ya. Ponda, oke, Ju, oke, Sukron, oke, Dokter Muse, Masya Allah. Pak Dokter, gimana kabarnya ini? Saya